Kita mulai dari dekade awal kemerdekaan. Tantangan terbesar Bung Karno saat itu adalah bagaimana menyatukan ribuan suku yang baru lepas dari penjajahan, sekaligus mengusir sisa-sisa kekuatan ekonomi asing. Jawabannya adalah Nation and Character Building melalui program nasionalisasi ekonomi. Perusahaan-perusahaan vital milik Belanda, mulai dari bank, kereta api, sampai perkebunan, diambil alih oleh negara. Salah satu program populernya adalah Sistem Ekonomi Alibaba. Ali mewakili pengusaha pribumi, dan Baba mewakili pengusaha non-pribumi. Pemerintah mewajibkan perusahaan asing atau non-pribumi memberikan lisensi dan pelatihan kepada pengusaha lokal agar kelas menengah kita tumbuh. Namun, memasuki tahun 1960-an, fokus Bung Karno bergeser ke proyek Mercusuar. Beliau ingin Indonesia jadi suar bagi negara-negara berkembang. Dibangunlah Monas, Masjid Istiqlal, Jembatan Semanggi, Hotel Indonesia, hingga Stadion Gelora Bung Karno untuk Asian Games 1962. Plot twistnya, program megah ini memakan biaya yang sangat besar di saat kondisi ekonomi dalam negeri sedang rapuh. Akibatnya, terjadi hiperinflasi yang puncaknya menyentuh angka 600% di akhir masa pemerintahannya. Sebuah awal yang megah, namun berakhir dengan ujian ekonomi yang sangat berat. Begitu Orde Baru naik, arah komando berubah 180 derajat. Kalau Bung Karno fokus pada politik dan diplomasi global, Pak Soeharto fokus pada stabilitas ekonomi dalam negeri. Senjata utamanya adalah Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, yang dipandu oleh para ekonom lulusan Berkeley, yang sering dijuluki Mafia Berkeley. Program unggulan yang paling melegenda dari era ini tak lain adalah swasembada pangan. Melalui strategi revolusi hijau, pemerintah memodernisasi sektor pertanian secara masif. Petani diberikan pupuk subsidi, bibit unggul, pembangunan irigasi besar-besaran, hingga penyuluhan lapangan lewat program Bimas dan Inmas. Hasilnya, pada tahun 1984, Indonesia yang sebelumnya merupakan negara pengimpor beras terbesar di dunia, berhasil swasembada total. Pak Harto bahkan diundang berpidato di markas FAO di Roma untuk menerima penghargaan dunia. Nggak cuma urusan perut, Orde Baru juga sukses menekan pertumbuhan penduduk lewat program KBE, Keluarga Berencana, dengan slogan ikoniknya, 2 anak cukup. Ditambah lagi pembangunan ribuan SD Impres di pelosok desa untuk pemerataan pendidikan. Sisi gelapnya, sistem yang terpusat ini memicu kesenjangan antara Jakarta dan daerah, serta suburnya praktik KKN yang akhirnya meruntuhkan era ini pada tahun 1998. Beliau mewarisi negara yang sedang berada di tepi jurang kehancuran ekonomi dan disintegrasi politik. Jadi, program unggulannya bukan lagi proyek fisik, melainkan penyelamatan fiskal darurat dan reformasi regulasi. Langkah pertama yang beliau lakukan adalah memberikan independensi penuh kepada Bank Indonesia agar bebas dari intervensi pemerintah. Melalui tangan dinginnya, B.J. Habibie melakukan restrukturisasi perbankan dan berhasil menjinakkan dolar Amerika Serikat. Bayangin, dari yang tadinya meroket sampai Rp16.000 per dolar, berhasil ditekan jatuh ke kisaran Rp6.500. Ini adalah rekor penguatan mata uang terdahsyat dalam sejarah Indonesia. Selain itu, program masterpiece politik beliau adalah mengesahkan Undang-Undang Otonomi Daerah. Ini adalah antitesis dari era Orde Baru. Pak Habibie memotong kekuasaan absolut Jakarta dan membagikannya ke pemerintah daerah, agar daerah bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri. Sebelum lanjut, bantu subscribe channel ini untuk mencapai 10.000 subscriber sebelum bulan Agustus. Program unggulan Gus Dur berfokus pada humanisme, pluralisme, dan desentralisasi institusi. Program unggulan sosialnya yang paling membekas adalah pemulihan hak sipil masyarakat Tionghoa melalui pencabutan Inpres nomor 14 tahun 1967. Gus Dur resmi menetapkan Imlek sebagai hari libur, membolehkan kembali pertunjukan barongsai, dan penggunaan nama Tionghoa di depan publik. Di bidang pemerintahan, Gus Dur melakukan langkah radikal dengan membubarkan 2 kementerian raksasa. Departemen Penerangan yang dianggap sebagai alat sensor pemerintah, dan Departemen Sosial yang dinilai rawan korupsi. Beliau juga mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua sebagai pendekatan hati agar masyarakat Papua merasa lebih dihargai sebagai bagian dari Indonesia. Era Gus Dur mengajarkan kita bahwa pembangunan sejati bukan cuma soal semen dan beton, tapi soal memanusiakan manusia. Sebagai presiden wanita pertama di Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri menghadapi sisa-sisa krisis moneter yang belum sepenuhnya pulih, ditambah stabilitas politik yang masih labil. Program unggulan beliau berfokus pada pemberantasan korupsi sistemik dan privatisasi aset negara. Warisan paling berharga dari era ini, yang sampai sekarang ditakuti para koruptor, adalah didirikannya KPK,
Komisi Pemberantasan Korupsi, pada tahun 2002, Ibu Megawati menandatangani undang-undang pembentukan lembaga independen ini demi memutus mata rantai korupsi yang sudah mengakar sejak zaman Orde Baru. Di sisi ekonomi, program unggulannya adalah melakukan restrukturisasi perbankan lewat BPPEEN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional, dan keluar dari program bantuan IEMEF. Langkah ini diambil agar Indonesia mandiri secara ekonomi. Meskipun kebijakan privatisasi atau penjualan beberapa saham BEUMN seperti Indosat menuai kontroversi besar hingga hari ini, langkah tersebut berhasil menstabilkan kas negara yang saat itu sedang kritis. Masuk ke era Pak SBY, presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat dalam sistem pemilu modern. Menjabat selama 2 periode, 10 tahun. SBY merancang program unggulan berbasis klaster yang dikenal sebagai jaring pengaman sosial, Social Safety Net. Ketika pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, Pak SBY meluncurkan BLT, bantuan langsung tunai. Ini adalah program revolusioner sekaligus kontroversial pada masanya, di mana uang tunai diberikan langsung ke tangan masyarakat miskin untuk menjaga daya beli mereka. Selain BLT, ada juga PNPM Mandiri, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, di mana tiap kecamatan diberikan anggaran khusus untuk membangun desanya sendiri berdasarkan musyawarah warga. Untuk menggerakkan roda ekonomi bawah, diluncurkanlah KUR, Kredit Usaha Rakyat, sebuah program subsidi bunga yang memungkinkan UMKM meminjam modal ke bank tanpa agunan yang memberatkan. Di era SBY, pula fondasi BPEJ, Kesehatan dirumuskan melalui UU, Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasilnya, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di rata-rata angka 6% per tahun, dan Indonesia resmi masuk ke dalam kelompok elite ekonomi dunia, GE20. Tahun 2014, arah komando pembangunan bergeser secara ekstrim di bawah Pak Jokowi. Slogannya sangat terkenal, kerja, kerja, kerja. Program unggulan utamanya adalah pembangunan infrastruktur massal secara Indonesia sentris. Pak Jokowi membalik pola pembangunan yang tadinya fokus di Pulau Jawa, Jawa sentris, menjadi menyebar ke seluruh pelosok, Indonesia sentris. Ribuan kilometer jalan tol Trans Jawa dan Trans Sumatera dibangun, puluhan bendungan baru diresmikan, bandara-bandara di pulau terluar dibuka, hingga jalur kereta api di Sulawesi. Di periode kedua, program unggulannya berkembang menjadi hilirisasi sumber daya alam. Indonesia melarang ekspor biji mentah seperti nikel, dan mewajibkan perusahaan asing membangun smelter di dalam negeri agar nilai jualnya naik berlipat-lipat. Dan tentu saja, proyek puncaknya adalah keputusan berani untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan fisik di era ini adalah yang paling masif sejak zaman Orde Baru. Dan kini, tongkat estafet pembangunan berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Jika presiden-presiden sebelumnya fokus pada pembangunan sistem, hukum, ekonomi makro, atau infrastruktur fisik, Pak Prabowo mengambil pendekatan yang langsung menyasar pada kualitas manusia, investasi sumber daya manusia sejak dini. Program unggulan yang menjadi core atau inti dari pemerintahan beliau adalah program makan bergizi gratis. Program ini menyasar jutaan anak sekolah, balita, dan ibu hamil di seluruh pelosok negeri. Filosofinya sederhana namun mendalam. Indonesia tidak akan bisa menjadi negara maju di tahun 2045 jika anak-anaknya masih mengalami stunting atau kesulitan konsentrasi belajar karena kelaparan. Selain fokus pada gizi, Pak Prabowo juga memperkuat program kedaulatan pangan dan energi. Melalui optimalisasi lahan pertanian modern berskala besar dan percepatan pemanfaatan energi terbarukan seperti biodiesel berbasis sawit, beliau menargetkan Indonesia harus mandiri penuh dari ketergantungan impor luar negeri di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu.